Ya udah, aku nggak sabar banget buat ketemu sama Bayu, kamu bilang kamu ke saudara kamu. Ini kan Obe di kantor, Bu Vivi. Jadi kalian ketemuan. Ya mending kamu sama aku. Lagian- Biar kehidupan kamu jauh lebih baik daripada kamu yang security terus jadinya sama Obe. Gimana keluarga kamu jadinya? Saya bakalan segera ngelamar Putri. Ngelamar. Vivi, kamu ngapain di sini, Vivi? Putri, kamu tahu nggak Bayu siapa? Hah? Jadi selama ini dia tuh bohongin kita semua. Put, aku bisa jelasin, Put. Aku udah nggak mau tahu ya, Bay. Aku mau putus sama kamu sekarang. Put. Kerjaan aku hari ini udah selesai, bagian sini udah selesai, tinggal bagian sana kayaknya belum deh. Hari ini lumayan capek ya, dan semoga hari-hari ini tuh aku menyenangkan. Bu, jadi Gimana sih? email sudah saya kirim dan ini file yang Ibu minta. Jadi kerugiannya memang sebesar itu, Ibu. Saya juga bingung ini mau mecahin masalahnya gimana, Vi. Dan kita masih belum tahu siapa yang berani-beraninya melakukan ini sama perusahaan. Nanti saya cari tahu, Bu. Karena kalau untuk datanya udah sesuai, jadi saya pikir kesalahannya ada di pihak ketiga, Bu. Iya, ada kesalahan perhitungan seperti itu, Ibu. Jadi ketika udah di lapangan ternyata dana yang dibutuhkan lebih besar dari apa yang sudah dianggarkan, seperti itu. Tapi kalau soal itu saya kurang yakin sih, Vi. Karena dari data yang kamu kasih ini memang ada yang berniat curang sama perusahaan. Sepertinya emang begitu sih, Bu. Cuma kalau dilihat dari kondisi lapangan, Ibu juga harus paham memang bahan yang tadi dianggarkan itu tidak sesuai dengan apa yang harusnya kita dapat. Vi, kita sudah bangun perusahaan ini. Kamu sudah kerja lama kan, Vi, di sini? Kita tidak pernah mengalami kerugian sebesar ini. Dan ini benar-benar jelas, Vi. Gini Bu ya, tapi apa yang ada di perusahaan sama yang di lokasi itu berbeda, Bu. Dan di samping medannya juga agak susah, kita juga butuh biaya tambahan mungkin dari sana. Ya saya ngerti, tapi harusnya juga jelas di sini kan, Rif. Vi, Di situ sudah dijelaskan apa aja yang kurang-kurang, Ibu. tapi kenapa masih masuk di kerugian? Itu resiko yang memang harusnya kita tanggung karena kesalahan di awal, Ibu. Gak bisa, Vi. Saya masih belum yakin. Ya udah, nanti sama kita Arif kaji ulang aja kalau gitu. Saya akan pelajari lagi kesalahannya di mana. Ya selain itu kamu juga harus siapa tahu ada yang mencurigakan, Vi. Tenang, Bu, kalau untuk sejauh ini masih aman kok, nggak ada yang bermain di sini. Tapi apapun yang terjadi saya akan pastikan selalu laporan ke Bu Binti, oke? Ya sejauh ini saya terima dulu ya laporan kalian. Tapi ini tetap harus ada solusinya dan tetap harus dipecahin ini penyebabnya apa. Saya nanti bisa cari cara untuk menutupi kerugian proyek yang ini, Bu, dengan proyek yang selanjutnya. Tenang aja. Ya udah, emang itu cara yang bisa kita lakukan sekarang kan, Vi? Ya udah, Bu, saya permisi dulu ya. Aku nggak nyangka banget ya, Vi. Ternyata kamu berani ngelakuin kayak gitu. Aku nggak nyangka beneran loh. Kirain kamu itu nggak berani sampai melakukan hal seperti itu. Kok kayak gitu kan juga kamu yang mau. Kok kamu bisa nyalin aku sih? Kamu selalu ngeluh soal keuangan, kamu selalu ngeluh soal utang-utang kamu. Ya cuma ini caranya, mau gimana lagi? Ya tapi nggak sembrono seperti ini. Mas Sembrono aman kok, udahlah percaya sama aku. Kamu bilang aman. Semua itu nggak sesuai dengan. Mereka percaya sama aku, oke? Ya udah, yang penting kamu bungkam aja. Aku Semua nggak kan baik-baik aja kok. Aku nggak mau terlibat, Vi. Aku yang mau sampai ke titik ini, perjuangan tuh berat banget, Vi. Jangan sampai hanya Oke. gara-gara kayak gini. Arif, aku diem. dilepas dari perusahaan ini. Kamu nggak mau terlibat. Dari kemarin-kemarin, aku nggak akan main kotor kayak gini juga bukan karena kemauan aku sendiri ya. Kamu nggak usah sok suci deh. Ya tapi nggak Kamu yang mulai semuanya.
Tapi aku nggak sebesar ini, Wi. Nggak sebrutal ini. Bayangin, kalau Aman. Ini Aku hampir- bisa ngatur semuanya. ini hampir dari separuh penghasilan perusahaan, Wi. Kamu yakin ngelakuin itu? Ini nggak seberapa kok. Kamu mau hidup susah lagi? Iya, emang nggak ada yang mau hidup susah. Tapi Ya udah, nurut aja. kalau didepak dari perusahaan ini, bukan hanya susah, Wi. Tapi bakalan di blacklist di perusahaan yang ada di kota ini. Ya udah kita kabur. Gampang kan? Yang penting kita bisa dapetin duitnya. Aku nggak habis pikir. Udah, daripada kamu pusing sama hal-hal kayak gini, mending kamu mikir gimana caranya biar orang nggak tahu. Atau kita cari kambing hitam. Misalkan manfaatin orang lain. Jangan pernah nyalain aku ya, aku kayak gini juga karena kamu yang ngajarin. Aku dulu juga nggak mau, kamu bilang nggak apa-apa, hal kecil. Giliran kamu aku berani kayak gini, kamu angkat tangan. Padahal yang bikin susah dari awal itu kamu. Misalkan kamu bisa pastiin semuanya aman, ya aku bakal turutin kemauan kamu. Tapi Ya harus dong. Kalau kamu nggak nurutin, kalau kamu nggak ngebantu, gimana caranya? Harusnya ini kamu dong yang ngejalanin, bukan aku. ya kalau Kenapa kamu jadi lempeng kayak gini? ya kalau ada hal buruk nanti dengan apa yang kamu lakuin, aku nggak mau ikut campur. Hei, kamu juga makan duitnya dari dulu ya. Aku punya bukti-buktinya. Ya, tapi sebagian besar itu Aku punya bukti-bukti kelakuan kamu dari awal. Kamu pikir aku goblok gitu? Oke? Kalau aku disalahin, yang pertama bakal diseret ya kamu, Rip. Nah, kita mending cari jalan keluarnya, gimana solusinya kalau misalkan nanti rencana kita ini ketahuan. Kita harus cari planning B dong. Aman kok, aku udah mikirin gimana caranya. Yang penting kamu bisa kerja sama. Yang penting kamu bisa ngatur semuanya kayak biasanya. Aku cuma ngejalanin apa yang udah kamu ajarin ke aku. Aku juga nggak mau kayak gini. Tapi daripada aku malu dikejar-kejar sama hutang ya, itu kamu yang bikin. Kamu dari tadi di sini, Ruth? Pak Arif, Udah dari tadi. iya lumayan. Berarti kamu dengar semua pembicaraanku sama Vivi dong? Iya Pak, saya dengar. Ya, anggap aja kamu nggak dengar apa-apa ya. Daripada ntar jadi masalah buat kamu. Pak, kenapa sih Pak Arif nggak mau jujur aja sama Bu Windy tentang perilaku Bu Vivi? Kenapa Pak Arif harus nutup-nutupin juga? Kenapa Pak Arif juga mau sekongkol sama Bu Vivi? Kamu tahu sendiri, Bu. Dulu, waktu aku ngelamar kamu, aku ditolak mentah-mentah sama kakak kamu. Ya karena apa? Ya karena aku nggak punya apa-apa. Dan sekarang setelah aku posisiku enak, nyaman, apa ya aku harus susah lagi kayak gitu? Jadi Aku nggak itu, mau terjadi masalah aja, dan aku nggak mau terjadi apa-apa sama posisiku sekarang. Ya, jadi itu alasan kamu kenapa kamu ngebet banget pengen kaya dan sampai nutupin kesalahan Bu Vivi. Gini ya? Iya, karena aku belajar dari pengalaman. Orang Pak Arif. susah itu bakal susah untuk jangankan hidup, bernafas aja susah. Rif, seharusnya kalau kamu emang berusaha pengen sukses dan kamu pengen belajar dari pengalaman kamu, nggak kayak gini caranya. Kamu harus belajar halal. Wah, dengan Ini- halal keluarga kamu masih mau nerima aku. Kenapa sih kamu selalu ngebahas yang dulu-dulu? Itu udah lama banget. Ya karena luka Aku itu pikir yang kamu- bikin aku kayak gini, Bud. Aku pikir kamu udah nggak ada perasaan apapun sama aku. Ya mau gimana lagi, Bud. Namanya juga cinta pertama pasti juga kalian susah untuk dilupain. Dan aku berusaha sampai titik ini. Ya, Dan karena kalau aku masih sam- berharap sama kamu. Dan kalau berharap keluarga kamu masih menerima. Rif, kalau sampai Bu Windy tahu sikap kamu kayak gini, kamu terancam masalah besar dan semua aset kamu yang di rumah kamu bakal disita. Oh, aku cuma ngikuti kata Vivi. Aku nggak ikutan kayak gitu, Wid. Aku cuma berusaha untuk tutup telinga, tutup mata. Aku nggak
terlibat dalam hal itu. Tapi kamu juga termasuk terlibat kalau kayak gini. Selama orang nggak nanyain tentang Vivi sama aku nggak bakalan ngomong. Kecuali emang ada yang nanya. Dan aku yang dikambing hitamkan, pasti aku bakal bongkar semuanya. Tapi selama itu nggak terjadi, aku bakalan tutup mata, tutup telinga. Aku pikir kamu bijaksana ya dalam memecahkan masalah, ternyata enggak. Win, Pak Bayu nggak capek jadi satpam terus kayak gini, Pak? maksud kamu nggak capek gimana, Win? Ya, Pak Bayu udah lama kan Pak jadi satpam di sini. Ya emang kenapa, Win? Ya gimana yang punya perusahaan ini jadi satpam? Gimana Pak? Jadi gini, Win. Aku kan udah jelasin nih sama kamu. Semua perusahaan yang dimiliki sama orang tua aku, karena aku ini cuma anak tunggal, Win, itu sudah diserahkan semuanya sama aku. Dan aku harus tahu apa yang dilakukan sama karyawan-karyawan aku semuanya. Dan aku pengen memulai dari bawah, supaya aku nggak semenah-menah nantinya, Win. Jadi aku pengen pelajari semua kinerja dari semua karyawan-karyawan aku. Ya aku harus jadi satpam. Ya nanti setelah waktunya, mungkin aku bakalan jujur semuanya. Dan aku bisa memecat siapa aja yang berani macam-macam di perusahaan aku. Tapi sejauh ini Bapak menemukan sesuatu yang janggal di perusahaan ini? Nggak ada sih, Win. Cuman ya aku nggak tahu lagi. Nanti aku bakalan telusuri lagi, lebih dalam lagi. Dan ada beberapa penemuan-penemuan aku. Dan yang terpenting, aku juga betah selama jadi satpam karena aku lagi kenal dan deket sama seseorang. Oh iya. Iya Pak. Iya, tapi itu urusan pribadi aku, kamu nggak boleh ikut campur. Iya, saya nggak bermaksud ikut campur Pak. Cuman dan saya ikut senang aja kalau misal Pak Bayu bisa jatuh cinta Pak. Soalnya kan Pak Bayu juga udah nggak pernah mikirin hal yang seperti itu. Ya itu, Win. Dan aku harap kamu ke depan bisa lebih maksimal lagi buat kerja, karena kamu juga nanti bakalan jadi asisten aku di semua perusahaan yang dimiliki orang tua aku. Iya Pak. Iya udah deh. Ini takut ada yang ngeliat, Win. Jadi selama ini Bayu pura-pura jadi security. Padahal dia yang punya perusahaan ini. Kalau tahu dia yang punya perusahaan, kan aku nggak mungkin dari kemarin-kemarin jahatin atau usil sama dia. Kalau ada Bayu, artinya aku nggak butuh Arif lagi. Kayaknya aku harus mulai bersikap baik deh sama Bayu. Gimana caranya aku ngambil hatinya? Aku pura-pura nggak tahu kalau sebenarnya Bayu yang punya perusahaan. Aku pura-pura nerima dia yang security. Aku bikin dia jatuh cinta sama aku dan jatuh ke pelukan aku. Jadi yang bagus, Wi. Oke. Nanti kita ketemu lagi nanti malam. Kita ketemu di luar untuk bahas masalah kerjaan. Aku lanjutin kerjaan aku dan kamu lanjutin kerjaan kamu. Iya Pak. Ibu Vivi? Kamu mau pulang? Iya, aku mau pulang. Ada apa ya? Vivi aja, nggak usah pakai Bu. Lagian kan di luar jam kantor sekarang. Oh, iya. Ada apa ya, Vi? Boleh nggak aku nebeng kamu? Mau nebeng sama aku? Iya. Tapi kan rumahku sama rumah kamu nggak sejalan, Vi. Aku beliin bensin deh buat kamu. Atau sekalian kita makan dulu? Tapi aku lagi ada kepentingan, Vi. Nggak bisa kamu nganterin aku dulu. Nggak jauh kok. Lagian aku juga nggak enak sama pacar kamu, Vi. Siapa Arif maksud kamu? Iya, Pak Arif. Aku sama dia tuh sebenarnya nggak ada apa-apa sih. Kita cuma bersikap baik aja di kantor. Hubungan aku sama dia udah lama nggak baik-baik aja. Cuma
dia nggak mau ngelepasin aku. Aku udah nggak sayang kok sama Arif. Oh, Jadi kamu tenang aja. iya Kamu tapi nggak perlu takut sama dia. Kalaupun dia bersikap gak nyaman ke kamu, kamu bilang aja ke aku. Nanti biar aku yang urus. ya Vi, aku saranin sama kamu. Kamu kalau misalkan bareng sama aku, sekarang ini cuacanya panas banget. Nanti kamu bisa kena matahari terus. Tahu ini lagi panas. Emang kenapa? Iya, nggak enak Vi naik motor. Kan kamu udah biasa naik mobil nih. Jadi Justru karena aku jarang naik motor, aku pengen naik motor sama kamu. Boleh kan, Bay? aku bukan. Kamu nggak punya pacar kan? Nggak ada yang marah dong kalau gitu. Ya udah, aku sama kamu aja. Tapi Ya aku udah, ada gini. acara Vi. Acara kamu jam berapa? Ya ini aku langsung ke rumah saudara aku. Ya udah kamu hubungin saudara kamu. Kita makan dulu bentar. 30 menit deh paling lama. Gak apa-apa kan cuman udah bentar. Gimana ya Vi? Bye. Aku pengen kita jalan bareng. Perasaan kemarin kamu sadis banget sama aku Vi. Ya, Dan aku selalu nyuruh-nyuruh aku. aku lagi cari perhatian aja, makanya sikap aku ke kamu kayak gitu. Tapi mending Kenapa? Karena aku atasan kamu dan kamu bawahan aku, kamu nolak. Aku Ya, nggak peduli kok. bukan itu Vi, cuman ya nggak enak aja soalnya. Kamu kok kayaknya nggak nyaman gitu di deket aku. Ya udah, aku minta maaf ya kalau aku ada salah sama kamu. Kita Iya, baikan mulai sekarang. iya Vi. Ya, tapi aku beneran ada acara Vi. Dan aku nggak mau kamu nanti malah kepanasan dan nanti terjadi sesuatu yang tidak diinginkan di jalan. Ya kamu nanti kan harus aku juga yang tanggung jawab. Ya udah gini deh. Gini aja deh Vi. Kali mau ya jalan atau makan sama aku? Iya udah lain kali ya. Soalnya aku lagi buru-buru Vi. Janji? Iya udah deh. Ya udah, Janji. kamu hati-hati ya. Ya. Lain Vi. kali kita jalan. Iya, Apa iya. besok aku ngajakin kamu makan siangnya pas istirahat? Oh besok. Ya udah nggak usah dijawab. Yang penting besok aku samperin kamu. Oke? Iya. Iya. Hati-hati ya, Bang. Iya. Duluan ya Vi. Oke, bye. Akhirnya kerjaan aku selesai juga. Aduh, lumayan capek hari ini. Put, kamu habis beresin gudang kantor ini? Iya, ini kerjaan aku juga udah selesai dan waktunya aku pulang. Kamu gimana? Ya, semuanya gerbang udah aku kunci, ya tinggal gerbang depan aja. Kan aku pengen ngajak kamu pulang bareng, Put. Emang kamu nggak bareng sama temen kamu? Biasanya kan kamu bareng sama temen kamu. Mungkin temen kamu nebeng juga. Perasaan aku sendiri terus, Put. Oh, tapi kemarin aku lihat Oh, kamu- itu kan teman kamu juga, dia juga cleaning service yang baru. Aku kemarin anterin dia buat fotokopi, soalnya dia nggak paham daerah sini. Kamu mau buat bareng sama aku? kalau kamu maksa nggak apa-apa. Padahal aku nggak maksa loh, Put. Oh, ya udah kalau gitu Ya aku udah deh. bisa sendiri kok, Bay. Ya udah, aku maksa kamu buat bareng sama aku. Ini Gimana? karena kamu yang maksa ya. Ya udah deh. Ya udah, kita naik motor ya. Ini kamu yang maksa loh, Bay. Ya udah, aku yang maksa, Put. Tapi beneran gak ada yang marah kan? Siapa? Kecuali bapak aku ya. Ya udah, kalau gitu. Ya udah, ayo, Put. Tapi emang nggak apa-apa kamu nganter aku. Bukannya rumah kamu jauh ya, Bay? Kalau bareng sama kamu, semuanya jarak yang aku tempuh itu terasa dekat, Put. Kita duduk di sini ya, Put. Oh, kamu nggak ada kerjaan, kamu ngajak ke sini. Kan kerjaan kita udah beres di kantor. Enggak, maksud aku mungkin kamu ada usaha sampingan di rumah kamu. Gak ada, Put. Panas ya? Aku nggak ada usaha apa-apa lagi. Aku cuma jadi satpam aja. Aku minta maaf ya, aku masih ngajak kamu ke sini soalnya ada sesuatu yang mau aku ngomongin sama kamu. Tiap hari aja ke sini juga nggak apa-apa. Lagian kenapa kamu minta maaf sih, Bay? Ini bukan pertama kalinya kamu ngajak aku ke sini ya. Ya iya, Put. Soalnya kan tiap aku ajak pulang, kamu pasti aku bawa ke tempat ini. Soalnya tempat ini tuh enak menurut aku. Nggak apa-apa sih, lagian aku di rumah juga bosen nggak ada temennya. Put, aku mau ngomong sesuatu sama kamu. Ngomong aja. Emang
kamu beneran ya nggak punya pacar? Selama ini apa ada tanda-tanda aku punya pacar? Ya nggak ada, aku kan cuma memastikan aja. Justru aku yang mau nanya sama kamu, Bay. Kan kamu nggak ada pasangan ya, setiap hari ngajak aku ke sini. Emang ada ya cewek zaman sekarang mau sama satpam seperti aku? Kalau menurut aku sih kerjaan satpam itu udah pekerjaan yang bagus ya. Iya, tapi kan udah banyak laki-laki yang mapan penghasilannya jauh di atas aku, Put. Dan makanya aku heran kenapa kamu masih mau buat deket-deket sama aku. Karena laki-laki itu dilihat dari usahanya, Bay, bukan dari seberapa banyak hartanya. Iya juga sih, Put. Udah jarang banget ada perempuan seperti kamu. Nah, aku kan udah lama nih kenal sama kamu. Dan kebetulan kamu kan lebih dulu kerja di perusahaan itu daripada aku. Terus? Iya, aku suka sama kamu, Put. Dan kamu mau nggak buat pacaran sama aku? Bener. Kamu suka sama OB kayak aku? Ya, Aku cuma kerja OB loh di sana, Bay. Aku nggak kayak karyawan yang penampilannya rapi semua. justru itu, Put. Kamu berpenampilan sebagai OB aja, sebagai cleaning service. Kamu tuh cantik banget, Put. Apalagi berpenampilan seperti mereka. Itu gombal, tau nggak? Udah banyak laki-laki yang ngomong kayak gitu sama aku. Ujung-ujungnya aku malah ditinggal karena keadaan aku sama keluarga aku kayak gini. Itu kan laki-laki lain. Berarti udah banyak yang deketin kamu. Banyak sih, tapi mereka nggak tulus kayak kamu. Oh, aku pikir kamu mau bilang banyak yang deketin kamu dan kamu mau merespon mereka. Enggak kok, Bay. Aku tahu mereka itu nggak tulus deket sama aku. Ya udah, penting cinta aku diterima aja, Put. Tapi sebelum aku jawab ini, aku mau bilang sama kamu. Aku punya kakak laki-laki, Bay. Kan tadi kamu juga udah bilang sama aku. Dan kakak aku galak banget. Kamu masih belum kenal sama kakak aku. Gak apa-apa, Put. Kan kata kamu, hari ini kakak kamu dari luar kota pulang kampung dan bakalan menetap di sini. Iya, sekalian ntar lagi aku mau ketemu sama kakak kamu, sekalian mau kenalan sebagai calon suami kamu. Gimana? Kamu yakin? Iya, aku yakin. Baik. Aku cuma mau bilang sama kamu, udah ada beberapa laki-laki yang mau ngelamar aku sama kakak aku tapi ditolak. Iya, tapi kan itu karena kamu gak mau, Put. Coba kalau kamu mau, pasti kakak kamu bakalan terima juga. Kamu yakin banget ya? Ya, aku yakin, Put. Selama aku mempunyai niat yang baik dan gak macam-macam sama kamu, aku yakin kakak kamu pasti bakalan terima aku kok. Lagian aku juga bukan sekedar mau pacaran aja. Pacaran ini kan cuma sebagai pengikat aja. Tapi kamu masih belum jawab, kamu mau terima kan? Iya, aku terima kamu jadi pacar aku. Kalau udah pacaran, kamu kan harusnya pegang tangan aku, Put. Berarti setiap pagi aku harus dijemput sama kamu dan setiap pulang kerja kamu harus antar aku pulang. Put, kapanpun, gak hanya di pekerjaan aja, kamu butuh buat dijemput atau diantar sama aku. 24 jam aku bakalan anterin kamu dan aku bakalan siap. Gimana? Tapi kamu pernah punya mantan yang pengen banget kamu nikahin nggak? Gak pernah. Karena semuanya itu gak masuk di hati aku. Kalau nggak masuk di hati kenapa pacaran? Cuman iseng aja waktu itu. Iseng, kamu bilang jangan-jangan ini iseng juga kali. Kan cuman waktu SMA, Put. Setelah itu aku gak pernah pacaran lagi. Jam berapa kakak kamu buat datang ke sini? Sekalian nanti aku anterin juga. Kayaknya bentar lagi deh. Tuh, kamu udah siap ketemu kakak aku. Aku cuma mau bilang kakak aku galak, pakai banget, Bay. Selama kamu tetap ada di samping aku selalu siap dengan apapun itu, Put. Dan aku janji sama kamu, aku pastikan kakak kamu bakalan terima aku apa adanya. Ya udah, kalau kamu yakin, aku juga yakin kamu pasti bisa.
Ya udah, aku nggak sabar banget buat ketemu sama Bayu, kamu bilang kamu ke saudara kamu. Ini kan mau di kantor. Bu Vivi. Jadi kalian ketemuan? Enggak Bu, tadi kita bareng dari kantor pulangnya. Itu maksudnya apa pegangan tangan kayak gitu? Aku udah pacaran sama Putri. Bay, kamu tuh nggak paham apa? Tadi aku ngajakin kamu keluar makan, artinya apa? Aku tertarik sama kamu. Tapi kamu malah sukanya sama OB. Kan mending sama aku daripada sama dia. Kan aku sapam, Putri OB. Emang kenapa? Ya mending kamu sama aku. Lagian Biar kehidupan kamu jauh lebih baik daripada kamu yang security terus jadinya sama OB. Gimana keluarga kamu jadinya? Sama-sama susah kan? tapi kamu aneh banget sih, Vi. Pada perasaannya kemarin-kemarin kamu jahat banget sama aku dan Ya aku kan udah bilang aku baik. Aku jahat sama kamu karena aku cari perhatian kamu. terus pacar kamu Arif, Pak Arif? Aku udah putus sama dia. Gak usah bohong deh. Tadi aku masih ngeliat kamu, Vi. Dan lagian ya, kita sebelumnya belum pernah deket juga, belum pernah ngobrol, belum pernah jalan. Kamu tiba-tiba kayak gini. Ya mending jangan sama dia dong. Kamu juga genit banget sih, nggak usah gatel-gatel deh sama Bayu. Aku duluan ya, Vi. Bay, kenapa aku yang Bay, kenapa kamu ninggalin aku? Kok bisa sih Bayu sama Putri? Kan mendingan juga sama aku. Kenapa kamu marah-marah kayak gitu? Apa nggak sayang sama penampilan kamu kayak gini sekarang? Kamu ngikutin aku, Rif? Ya di mana ada kamu pastinya ada aku tuh. Yang baiknya kamu jujur kenapa kamu kayak gini. Siapa tahu dengan kamu ngomong sama aku ya kekesalan kamu bisa berakhir. Udah nggak usah sok baik sama aku. Ya udah daripada kamu marah-marah mending kita makan atau minum aja. Ini kan juga udah jam. Udah. Ya, berhubung kamu udah di sini ya, aku pengen kamu dengerin aku. Aku tahu kok dari awal kamu sebenarnya nembak aku cuma karena butuh bantuan aku. Kamu cuma manfaatin aku. Begitupun aku dulu nerima kamu karena aku butuh jabatan ini. Adil dong, kita sama di sini. Kenapa kamu baru ngomong seperti ini sekarang? Kenapa nggak kemarin-kemarinnya kamu ngomong kayak gitu? Ya, bukannya kamu pernah bilang nanti kalau udah nggak butuh aku, kamu bakal nendang aku. Udah, kita sama kok. Sama-sama saling manfaatin. Tapi gimana ya? Iya, emang sebagian besar uang itu masuk sama aku sih. Ya emang kamu yang korupsi kan? Tapi kamu juga menikmati juga. Menikmati. Emang setiap kamu Menikmati. makan sama aku, berlibur sama aku. Uangnya semua masuk ke rekening kamu. Ya emang bener. Tapi kayak kamu Aku kan di sini, menikmati. aku di sini sebenarnya nggak paham apa-apa. Oke, selama ini kamu yang manfaatin aku. Terus kamu mau cuci tangan gitu? Hah? Cuci Semua tangan ini gimana? nggak bakalan berjalan. Ya kalau kamu nggak mengikuti semua kata-kata. Mau cuci tangan gimana? Sedangkan semuanya aku udah punya bukti kalau semua masuk ke rekening kamu dan nggak ada satupun sepeser pun yang masuk ke rekening aku. Kamu mau gali Aku di kuburan sini kamu cuma sendiri. alat. Aku di sini cuma alat. Oke? Kamu mau gali kuburan kamu sendiri. Hah? Oh. Aku yakin kamu nggak bakalan ngomong ini sama siapapun. Dengan kalau kamu ngomong semua ini, kamu juga bakal kena dampaknya. Aku bisa ngomong kayak gini karena aku udah punya bukti yang semua ngarahin ke kamu. Kamu nggak ingat aku bilang mau cari kambing hitam? Ya kamu orangnya. Dan mulai sekarang kita bukan pacar lagi. Hah? Siap-siap aja. Kamu yang jadi buronan di sini. Tapi nggak bisa kayak gini dong. Bu, Iya, kenapa? Bu ini nggak cek WhatsApp saya. Oh, kebetulan enggak. Kenapa ya, Vi? Saya udah tahu kok dalam di semua kerugian kita siapa. Maksud kamu? Di situ juga ada pengakuan Arif. Arif? Ya, walaupun saya dulu ada hubungan dekat sama Arif, tapi kalau udah masalah yang menyangkut kesalahan kantor, saya nggak bakal ada ampun. Vi, serius Arif yang paling deket sama saya yang ngelakuin kayak gini? Bu, terkadang ya musuh terbesar kita adalah orang paling dekat. Kita udah percaya sama dia, kita udah yakin kalau dia orangnya baik, ternyata dia yang suka nusuk kita dari belakang. Buktinya
udah ada jelas. Ini bukan soal perusahaan yang sudah rugi, tapi kenapa saya sakit hati banget ya kalau misal itu Arif yang melakukan itu. Ya Bu, namanya orang jahat udah nggak mikir apapun lagi. Arif, saya tuh nggak nyangka ya Rif kalau kamu ngelakuin hal sekeji itu Rif. Maksudnya Bu? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu deh Rif. Mulai hari ini kamu saya pecat. Alasannya apa Bu? Tiba-tiba pecat saya lagi. Udah lah Rif, nggak usah sok nggak paham. Oh, jadi semua Buktinya udah jelas. Kenapa sekarang kamu udah ketahuan terus kamu balik menuduh aku dalang di setiap ini? Nggak ada. Bukti-buktinya sudah mengarah ke kamu. Aliran dana pun juga semua mengarah ke kamu. Emailnya udah aku kirim. Penanggung jawabnya di semua ini semua tentang kamu. Semua proyek, semua penanggungnya. Kenapa? Aku juga percaya sama kamu, tapi kenapa kamu bisa-bisanya mainin aku di sini? Rif, kamu malah jangan ngebalikin fakta ya Rif. Kalau misal kamu yang salah, kamu harusnya gentle aja. Kamu akuin kesalahan kamu, Rif. Saya juga nggak nyangka ya, kamu orang terdekat Bu, saya. udah Bu. Kalaupun saya salah, saya pasti melakuin. Ya udah, daripada ibu capek-capek ngomong sama Arif, yang penting nanti biar tim audit. Semua bukti-bukti sudah jelas mengarah ke Arif, Bu. Kamu sampai gini sama aku. Karena Rif, kamu diem Rif. Saya lebih percaya sama kamu. Makasih. Ya, Bu. Sebelum kamu kirim ke audit, kamu kirim sama saya juga ya buktinya. Udah. Ibu bisa cek. Ya udah Ibu lanjut aja. Ingat ya Rif, saya udah nggak sudi yang lihat kamu di sini Rif. Saya nggak nyangka kamu kayak gitu sama saya. enggak kira kamu udah pengen ngelakuin. Emang kamu kan dari awal? Makanya Pasti. jangan pernah manfaatin orang. Giliran dibales, kamu sosokan kayak gitu. Kamu tahu kenapa aku mainin dana yang terakhir? Semuanya itu ada di rekening kamu. Aku nggak makan duit itu sama sekali. Karena tujuan aku dari awal bukan sekedar duit, nyingkirin kamu. Itu balasan aku dari kamu yang awalnya emang niat untuk manfaatin aku doang. Itu pantas kamu dapetin. Putri? Iya, Kapan datang? baru aja nyampe. Ini siapa? Mas, saya Bayu. Saya rekan kerja Putri. Kita satu kantor dan Kak, kenalin dia Bayu. Kita satu kantor, tapi dia sekarang udah jadi pacar aku. Kamu udah pacaran sama dia? Iya kak. Ya, Oh, Kak Bayu orangnya baik kok. Dia juga nggak pernah melakukan hal-hal jahat apapun yang kakak biasanya bayangin. aku juga bisa menilai seorang baik atau dan kamu kapan bakal ngelamar dari aku? Kak. Kenapa? Kenapa kakak nggak marah-marah? Kamu kaget dengan pernyataan kakak sama pacar kamu ini? Ya jelas kaget banget lah kak. Kakak pengen yang terbaik buat kamu dan kayaknya kakak menemukan dari laki-laki. Dia orangnya baik, ya meskipun kakak baru pertama kali ketemu sama dia. Tapi ada hal yang harus kakak ceritakan sama kamu. Putri dari kecil hidup sama karena orang tua kita udah meninggal. Aku kerja keluar kota dan alhamdulillah Putri juga bekerja di sini. Jadi kalau semuanya kamu ingin serius sama adik aku, jangan pernah melukai hati adik aku. ya Mas, saya bakalan tanggung jawab. Dan saya nggak bakalan buat Putri sakit hati. Saya juga bakalan segera buat ngelamar Putri. Kamu yakin dengan keputusan kamu ini? Ya, saya yakin meskipun ini hari pertama saya jadian sama Putri, tapi itu hanya sebagai pengikat aja biar Putri nggak digangguin sama orang. Kita anak yatim piatu. Jadi kamu pasti udah bisa menggambarkan seorang anak yatim piatu seperti apa. Saya paham kok Mas. Saya juga belum pernah ketemu sama perempuan sebaik Putri. Selama ini perempuan itu cuma melihat dari segi materi, sedangkan Putri menerima saya apa adanya Mas. Berarti bentar lagi tugas kakak udah hampir selesai. Karena kamu udah mau mendapatkan laki-laki yang bertanggung jawab, yang bisa
menggantikan tanggung jawab kakak selama ini. Kakak jangan ngomong kayak gitu dong. Aku tetap adik kakak dan aku tetap saudara kakak. Kakak tetap menjadi pengganti ayah buat aku. Iya, kakak tahu kalau masalah itu. Tapi selama ini yang perhatikan kamu, menjaga kamu dari orang yang kusir itu kakak. Tapi dengan adanya sosok laki-laki yang bertanggung jawab seperti ini, kakak mulai lega. Saya bakalan segera ngelamar Putri. Lamar. Vivi, kamu ngapain di sini, Vivi? Putri, kamu tahu nggak Bayu siapa? Dia security di kantor kita kan, Bu. Kamu mau dilamar sama laki-laki pembohong seperti dia? Bohong kenapa, Bu? Bayu nggak mungkin bohong sama saya. Hah? Dia anaknya Pak Atmaja yang punya perusahaan. Vi, kamu tahu dari mana, Vi? Jadi selama ini dia tuh bohongin kita semua, Put, aku bisa jelasin kok termasuk sama kamu. kamu. Karena apa? Karena cuma pengen main-main sama OB yang nggak bisa mikir kayak kamu. Put, aku bisa Kamu manfaatin aku selama ini. aku Kamu anak Pak Atmaja, kamu bos aku. Oh, Terus Put, buat apa selama ini kamu deketin aku, Bay? Ya buat main-main dong. Vi, kamu apa-apaan sih, Vi? Kamu Oh. cuma permainin aku. Aku bisa jelasin, Vi. Seharusnya aku sadar dari awal aku nggak pernah percaya sama kamu. Put, aku bisa jelasin, Put. Kamu Apa jangan yang perlu kamu jelasin, Bay? Jelas-jelas di sini kamu bohongin aku dan Iya. kamu cuma mau permainkan aku. Habis itu kamu tinggal iya kan? Put, aku bisa jelasin, Put. Aku udah nggak mau tahu ya, Bay. Aku mau putus sama kamu sekarang. Put, Udah sabar ya. Kalau jodoh gak bakal kemana. Jodoh. Bayu nggak pantas sama Putri. Baik, asal kamu tahu ya, kalau aku nggak bisa dapetin kamu, perempuan lain, perempuan manapun juga nggak bakal bisa dapetin kamu. Ya udah kalau gitu, kamu selesaikan dulu masalahnya biar aku bicara aja. iya, Mas. Gimana? Kamu kelewatan banget ya. Aku udah nggak ada apa-apa sama Arif. Aku bakal kasih perhitungan sama kamu. Kamu pikir aku nggak tahu apa yang terjadi selama ini? Bayu dengerin aku dulu, aku bisa jelasin. Put, kamu kenapa? Arif, Tadi mukanya seger banget, sekarang kok malah ditekuk kayak gitu. Emang ada apa? kamu tahu nggak? Apa? Bayu, security di kantor kita itu ternyata anak Pak Atmaja. Kamu yang bener? Kamu nggak usah pura-pura nggak tahu deh. Aku tahu kamu udah tahu semuanya. Kamu udah dengar berita ini, Rif. Dan kamu tahu juga, yang paling menyedihkannya dia itu deketin aku. Dia sampai jadiin aku pacarnya dan bodohnya aku mau jadi pacarnya. Sedangkan dia udah nipu aku dan dia cuman berniat main-main. Nggak mungkin juga dong. Anak seorang Pak Atmaja mau sama perempuan OB kayak aku. Gini Put ya, aku nggak tahu masalah ini dan aku yakin Pak Bayu jadi satpam sekarang itu pasti ada maksudnya. Iya, maksudnya mau deketin aku supaya aku bisa dimainin. Put, kamu bisa mikir logis gak sih? Hah? Seorang anak Pak Atmaja, siapapun bisa dia dapetin. Terus dia milik kamu. Dan kamu mikir kayak gini. Aku Karena- yakin Pak Bayu itu orang baik. Dia nggak bakalan mau ngelakuin hal ini kalau emang nggak ada tujuannya. Ya tujuannya buat permainkan aku, Rif. Put, kamu gimana sih? Kamu dapat rezeki nomplok kayak gitu, terus nggak kamu manfaatin, ha? Setidaknya Pak Bayu itu udah jujur, mau jujur sama kamu. Dia nggak jujur. Kamu tahu yang jujur sama aku pacar kamu, Bu Vivi. Udah deh, kamu nggak usah nyinggung-nyinggung Vivi. Dia udah jebak aku. Aku juga udah dibohongin sama dia. Dibohongin gimana? Ya semua kesalahan dia limpahin sama aku. Sampai aku dipecat sama Bu Indi. Rif, aku kan udah bilang sama kamu, kamu jangan mau dikambing hitamkan sama Bu Vivi. Aku udah jelasin itu sama kamu. Ya mau gimana lagi, dia itu punya bukti, Put. Kalau aku terlibat dan aku dalang semuanya. Padahal aku cuma juga mau mancing-mancing dia. Ternyata aku malah yang masuk ke perangkap dia. Udah deh, yang pasti aku yakin Bayu itu orang baik dan Bayu itu tulus sama kamu. Dan ya aku ya ikhlasin kamu buat dia lah. Setidaknya dia itu punya jabatan yang lebih bagus dan aku yakin keluarga kamu juga pasti bakalan terima dengan dia dengan baik kok. Ya udah,
Kalau kamu ngerasa kamu nggak salah, kita harus bareng-bareng ke Pak Bayu sekarang. Mending kamu aja yang ngomong, Put. Pak Bayu juga gak bakalan percaya sama aku. Nggak bisa kayak gitu, Rif. Kamu juga harus jelasin semuanya sama Bayu. Dia pasti percaya kok. Dia itu pastinya udah pegang bukti dari Mbak Windy, dari Bu Rif. Windy. Karena aku nggak bisa apa-apa. Kamu Bukti jangan kuat putus banget. asa kayak gini dong. Kamu harus temuin Bayu, kamu harus jelasin semuanya kalau kamu cuma jadi kambing hitam. Ikut aku sekarang. Tapi Put, Kenapa Pak Bayu tiba-tiba seperti ini, Pak? Kayaknya tadi pagi masih yakin banget mau jadi satpam. Aku udah mau nyudahin semuanya, Win. Aku ngerasa udah selesai dan udah waktunya buat aku menyelesaikan, Win. Dan aku bakalan terima semua tanggung jawab dari orang tua aku. Iya, kalau boleh tahu kenapa Pak Bayu ada masalah? Kamu tahu kan, Win? Aku deket sama B itu. Dia udah pacaran sama aku dan tiba-tiba mutusin aku karena Vivi itu membongkar semuanya dan aku nggak tahu Vivi tahu dari mana. Dan aku rasa sekarang aku udah waktunya juga nepatin janji aku sama orang tua aku buat terima semua warisan yang dia berikan sama aku. Semua perusahaan bakalan jadi tanggung jawab aku sekarang. Dan aku juga bakalan kasih tahu sama semua karyawan kalau aku yang punya perusahaan itu. Iya Pak, tapi sebelum itu saran saya kalau misal Pak Bayu cinta sama Putri dan Putri itu baik menurut Bapak, ya menurut saya perjuangin aja Pak. Berarti menurut kamu aku harus perjuangin Putri? Iya Pak, karena baru sekarang melihat Bapak jatuh cinta sama perempuan. Berarti perempuan itu pasti baik. Tapi aku udah capek, Win. Aku juga udah gimana ya, Win? Kayak dia udah benci banget sama aku. Gara-gara Ya, tahu. tapi nih, kalau misal masih bisa dibenerin ya dibenerin aja Pak. Karena nggak ada lagi lah Pak perempuan seperti Putri. Udah deh, gampang nanti kalau jodoh nggak bakalan kemana, Win. Dan satu lagi, kamu siapkan buat pengganti kamu sebagai direktur karena kamu bakalan jadi asisten aku dan kita sering bakalan ketemu sama orang-orang di luar sana. Yaudah, Iya Pak, aku mau nenangin diri dulu. iya Pak. Semuanya udah jadi hancur dan aku udah ditinggalin sama orang yang benar-benar aku sayang. Aku nggak tahu harus kayak gimana lagi. Semuanya udah berantakan. Putri udah nggak percaya lagi sama aku. Baik, Putri, aku mau minta maaf sama kamu. Seharusnya aku nggak marah-marah kayak tadi. Seharusnya aku juga ngerti keadaan kamu. Kamu mau jadi security karena kamu mau ngerasain jadi karyawan kan? Pasti berat banget buat kamu megang semua perusahaan yang diwarisin sama Pak Atmaja. Aku minta maaf karena aku udah marah-marah. Aku juga mutusin kamu. ya nggak apa-apa, Put. Jadi semua ini aku lakukan karena aku pengen mulai dari bawah, Put. Karena aku bakalan memegang tanggung jawab yang sangat besar. Dan kebetulan aku ketemu sama kamu. Dan aku nggak pernah main-main sama kamu, Put. Jadi alasan aku jadi satpam karena memang murni karena urusan pekerjaan. Dan mungkin dengan cara seperti itu aku bisa ketemu dengan jodoh aku. Ya meskipun ini tidak direncanakan, Put. Bukti aku ketemu sama kamu. Kamu udah maafin aku kan? Ya seharusnya tadi aku juga dengerin penjelasan kamu. Aku udah maafin kamu kok. Seharusnya aku yang nanya kayak gitu sama kamu, aku minta maaf ya. Kamu beneran udah gak marah sama aku? Soalnya kamu marahnya gak jelas banget, Put. Nggak jelas. Ya udah, Nggak jelas Intinya- kamu, maksud kamu tadi, kamu udah dengar sendiri kalau Vivi ngomong apa sama kamu. ya intinya aku minta maaf apapun kesalahan aku sama kamu. Karena kamu udah dengarkan penjelasan aku. Ya aku maafin kamu kok. Kamu masih tetap sayang kan sama aku? Aku tetap sayang sama kamu, bukan karena kamu ada kesalahan sedikit terus aku nggak sayang. Tapi kan kamu udah mutusin aku, Put. Ya udah, sekarang kita balikan aja gimana?
Kamu balikan sama aku, kamu ngajak balikan. Iya, ini nurunin harga diri aku sih. Put, kamu minta balikan sama aku, nggak sedikit pun menurunkan harga diri kamu sebagai perempuan. Justru aku yang merasa malu, Put, karena aku nggak ngejar kamu tadi, karena aku pikir kamu udah marah banget sama aku dan nggak percaya sama sekali. Kenapa kamu gak ngejar aku? Kamu udah gak sayang ya sama aku karena aku marah-marah? Aku bukan gak sayang, Put, aku cuma yakin aja kalau jodoh nggak bakalan kemana. Karena kakak kamu yang bilang gitu sama aku. Oh? Dan Vivi kurang ajar banget emang. Oh iya? Dia tahu dari mana? Kamu udah tahu semuanya? Maksud kamu? Tadi aku ketemu sama Pak Arif. Pak Arif udah cerita semuanya dan Pak Arif itu cuma jadi kambing hitam, Bay. Semua rekaman yang dikirim sama Bu Windy itu semuanya salah. Itu emang akal-akalan Bu Vivi supaya kamu selalu nyalahin Pak Arif. Tadi Pak Arif diajak ke sini nggak mau karena takut dimarahin sama kamu. Makanya dia tunggu di ujung sana. Iya udah. Aku juga udah tahu sebenarnya, Put. Tapi Arif juga terlibat. Aku bakalan selesaikan juga. Tapi yang penting sekarang kamu udah baikan kan sama aku. Ya, kita baikan. Udah lega banget. Ya udah, sekarang kamu sama aku ikut buat menyelesaikan masalah ini. Aku ikut, nggak apa-apa. Ayo. Bu Windy yakin nggak salah ngomong beneran saya mau dijadikan direktur di sini untuk gantiin ibu? Enggak, Vi, karena kan memang butuh dan yang lebih pantas untuk menempati posisi itu ya kamu. Jadi ibu bakal ikut Pak Bayu? Vi, sampai kapanpun kamu gak bakalan pernah jadi direktur di perusahaan aku. Maksudnya, Pak? Win, kamu jangan mau dibodohin sama Vivi. Pak, saya ngelakuin itu cuma untuk nunjukin semua kesalahan Arif, Pak. Selama ini saya yang dimanfaatin sama dia. Udah deh, Vi, aku udah tahu semuanya. Dan Arif juga udah cerita sama Putri. Pak, Aku sering... bukti nyatanya sudah ada di Bu Windy. Kamu pikir aku sebodoh itu, Vi? Kamu merekam semua itu supaya Arif yang menjadi bersalah, sedangkan Aliran kamu... dananya semua ke rekening Arif, Pak. Udah deh, aku juga percuma ngomong sama orang yang gak merasa bersalah seperti kamu, Vi. Mulai detik ini, aku gak mau ngeliat kamu di kantor aku lagi. Bu Windy, saya Vi, bisa jelaskan kamu semuanya. kamu jujur sama saya. Untuk proyek terakhir memang saya yang manipulasi, tapi semuanya untuk ngebalas Arif. Selama ini Arif yang manfaatin saya. Selama ini dananya lari ke Arif, Bu. Jadi yang salah itu kalian berdua. Ya udah, sekarang aku nggak mau kamu ada di kantor aku lagi, dan aku juga udah ngasih hukuman kok sama Arif. Atau kamu mau di kantor aku dengan posisi Putri sekarang? Gak usah, makasih. Pak Bayu, saya minta maaf ya, Pak. Saya kurang kolektif, Pak, untuk mereka. Saya gampang percaya, Pak. Nggak apa-apa, Win. Emang Vivi itu licik banget. Aku udah tahu kok semuanya. Dan Arif juga udah cerita. Terus Arif gimana, Pak? Gimana, Arif? Kamu masih mau kerja sama aku? Atau kamu aku pecat juga? Saya mohon maaf Pak atas kesalahan saya. Semua ini saya lakukan ya karena saya emang punya hubungan sama Vivi dan untuk memenuhi kebutuhan Vivi. Ya udah, gini Arif. Sebagai hukuman, kamu bisa buat jadi supir aku dan kamu perbaiki apa yang udah menjadi kesalahan kamu. Pak Bayu, tapi saya juga kurang bertanggung jawab, Pak. Saya juga menerima sanksi kalau misal Pak Bayu juga mau memberi buat saya juga, Pak. Win, karena aku udah bilang, kamu bakalan jadi asisten aku. Ini semua bukan salah kamu. Cuman kamu terlalu polos mau dibohongin sama mereka. Lain kali kamu lebih hati-hati lagi. Iya, Pak. Ini bakal saya jadikan pembelajaran. Ya udah, kalau kayak gitu, kamu urus masalah Arif, nanti dia bakalan jadi supir aku. Iya, Pak. Saya permisi ya, Pak. Ayo, Rif. Baik. Aku nggak nyangka semuanya terjadi kayak gini. Kayaknya terlalu cepet deh buat aku tahu semuanya. Aku juga kaget ternyata yang suka sama aku bos aku sendiri. Ya, gimana ya, Put? Tapi kamu udah gak marah lagi kan? Kan semuanya udah aku jelasin dan kamu juga udah denger semuanya dari Arif. Ya aku udah nggak marah kok. Aku juga udah memaklumi usaha kamu. Itu cukup buat aku tertarik banget sama kamu karena usaha kamu udah begitu keras. Aku udah janji sama kamu, Put.
dan aku beneran sayang sama kamu. Dan aku harus ketemu sama kakak kamu. Nah, ini dia kakak kamu Put. Mas David. Kakak dari mana tiba-tiba di sini? Jadi kalian udah baik kak. Kakak utamakan dari kamu, ya. Kakak udah tahu titik permasalahannya. Jadi segera datang ke rumah buat kalamar aja. Tapi sebelum saya datang ke sana, saya mau izin bawa Putri buat ketemu sama orang tua saya kan. Ya silakan. Tuh. Sekarang udah menjadi tanggung jawab kamu memperkenalkan adikku sama keluarga kamu. Kak, Ya udah terima Put. kasih banyak ya sama kamu. Ya. Kakak udah restuin aku sama Bayu. Jadi kakak di luar kota udah gak kepikiran keselamatan dan kesehatan kamu karena di sini udah ada yang bertanggung jawab. Tapi kakak tetap jadi pengganti ayah. Iya. Iya udah. Saya boleh bawa Putri kan Mas? Ya udah sih. Baik, nggak mau ganti baju dulu kenapa aku pakai Udah deh, pakaian nggak apa-apa dulu? Put. Yaudah. Ayo. Apa? Kak, Aman berangkat aja ya. ya. Padamu, oh, selama masih udara